guys. Nge-lag katanya. Aman nggak? Aman nggak? Aman, oke. Ya, pas aman aja aku berbuat. Pas aman aja. Lihat tadi aku ngapain coba. Gimana sih? Aduh, aku pikir rusak. Aku pikir kayak nggak ada yang nonton itu pas lagi nge-like, jadi aku begitu terus kayak kenapa sih nggak bisa yang benar aja. Halo, lu sakit sih? Enggak, itu namanya penyakit malam. Kalau udah mulai menjelang malam tuh biasanya kayak suka serat-serot idol serat-serot. Lihat deh rambut aku tadi udah cerita belum sih? Jadi aku hari ini rambutnya dikuncir 2, gemoy dikuncir 2 gitu. Tapi kayak aku lepasin tadi soalnya sakit, jadi kayak waktu selesai perform terus aku lepasin gitu. Dapat, kita cari. Tadi ada yang kasih disko. Kak Beliando, halo Kak Beliando, makasih diskonya. Makasih Kak Beliando diskonya. Mandi, iya. Mandi, abis ini mandi. Aku disuruh mandi guys, aku disuruh end showroomnya padahal baru mulai. Guys, marahin dia guys. Annoying gak? Makasih Kak Beliando, ya ampun Kak Beliando ini banyak banget diskonya Kak. Stup gitu. Tuh gak sih kayak kalian kayak risih gak sih? Aku kayak live-nya nggak pakai tripod, kayak nggak taruh di satu tempat gitu. Kayak aku dari kemarin kayak gini, aku kayak bawa kalian kemanapun, kapanpun. Kayak kalau di TikTok komennya harusnya kayak please jangan suruh dia beli tripod dulu. Ini nggak pakai tripod sih, kayak daily life. Kayaknya jadi temanya tuh kayak showroom aku kayak daily vlog, mini vlog, daily vlog. Jadi kayak kita bawa HP-nya dimanapun gitu, kayak nggak taruh di meja gitu loh. Jadi kayak kalian aku bawa kemana-mana biar pusing, biar capek aku bawa kalian kemana-mana. Kak Beliando makasih ya diskonya. Iya, tadi ada STS-nya Kazi, udah selesai ya? STS-nya tadi aku baca di X, terus kayak lihat juga di beberapa klip gitu di X, mantap. Annoying gak sih? Kenapa sih aku tuh sekarang ya, aku semenjak graduation, kayak semenjak wisuda kuliah, aku kayak banyak tingkah. Oke, stop. Oke, kita bacain. Ngapain sih Ci? Makasih ya Kak. Ini siapa? Hilang. Kak Princess Flora, makasih ya udah ingetin aku. Kayak aku harus menjadi manusia normal. Makasih Kak XD diskonya. Malam Cece Salina Psikologi, malam Kak Miki. Udah gak banyak pikiran. Masih banyak pikiran dong. Ini kan saya punya otak ya, saya punya pikiran gitu. Lihat deh. Wow, kincong banget guys. Wow, lihat kayak telur. Kalian tau gak sih toko kartun yang Humpty Dumpty sat on the wall when Humpty Dumpty. Nggak tau, pokoknya aku ceritain aja. Jadi Kak Kurniawan, makasih diskonya. Ya aku ceritain aja. Jadi si Humpty Dumpty ini, makasih Kak Dafsa diskonya. Humpty Dumpty itu sebuah telur. Terus dia kayak apa ya? Dia tuh kayak telur gitu. Terus pokoknya dia awalnya tuh kayak dia tuh suka duduk di atas tembok. Kayak di atas tembok yang bisa didudukin gitu, tau gak sih guys? Yang kayak biasanya tuh kayak
rumah antar rumah tuh biasanya ada tembok tuh. Nah biasanya dia tuh suka duduk di tembok situ, tau gak sih, kayak ya pokoknya di atas itulah, di tembok situ. Terus habis itu kayak dia kayak suka duduk di situ. Terus pokoknya suatu hari ada dia jatuh. Nah kalian tahu dong kalau misalkan telur jatuh bakal kenapa? Iya bakal pecah. Jadi terus dia pecah terus kayak, jadi kayak lagu itu kayak Humpty Dumpty sat on the wall when Humpty Dumpty nggak tahu lagunya gimana, pokoknya intinya kayak gitu. Dia cerita dari lagunya itu adalah dia duduk di tembok, terus pokoknya suddenly kayak tiba-tiba dia pokoknya jatuh dari tembok itu, terus dia pecah. Kayak kesel gak sih, maksudnya kayak apa gitu, kayak apa moral of the story dari cerita itu gitu. Nggak ada, telur pecah kalau jatuh gitu. Kayak apa ini, tapi kayak lucu. Humpty Dumpty telur gemes. Terus Humpty Dumpty itu muka manusia tapi telur gitu, ngerti gak sih? Kayak serem sebenarnya kalau diperhatiin, kalau dipikir-pikir kayak malam-malam kalau misalkan tiba-tiba dia ada, kayak serem. Itu kayak suatu hal yang sangat sangat ingin dihindari gitu, karena itu akan menjadi horror story. Tapi kayak ya udah gitu. Tadi poni aku balik loh, nih dibalik. Iya cocok kayak tuh. Kalian tuh lebih suka aku pakai poni atau enggak sih guys? Aku suka dua-duanya sih. Aku kayak tergantung mood gitu kalau aku. Tapi kayaknya decision untuk memakai poni itu kayak suatu keputusan yang gak bakal aku sesali, karena aku bisa dua gitu. Jadi aku bisa pakai poni, aku bisa nggak pakai poni gitu. Cilin kalau travel paling utama bawa apa? Travel paling utama adalah bawa chargeran, ya gak sih? Kayak maksudnya kayak gini loh, kayak charger itu suatu hal yang sangat penting, tapi kadang-kadang aku suka taruh di koper. Kalian gitu gak sih? Kayak misalnya chargeran nih, kalian kayak, aku biasanya bawa tas, tapi kayak biasanya aku males kalau tas aku berat gitu. Even kayak charger HP kan sebenarnya gak berat ya, tapi kayak tetap aja itu sebuah ada beratnya gitu loh, ketiga sih, itu menambah berat. Jadi biasa aku taruh di koper kalau misalkan HP aku baterainya full. Tapi kayak itu suatu hal yang sangat penting sih kalau misalkan kayak pergi ke suatu tempat atau mau pergi ke tempat yang kayak aman jauh, jarak waktunya tuh butuh waktu yang lama. Terus itu butuh banget bawa charger HP. Karena kalian kayak mikir gak sih kalau misalkan kalian suatu hari tersesat dimanapun, di jalan atau di apapun, kayak satu hal yang kalian butuhkan tuh adalah HP. Ya sinyal sih sebenarnya yang paling penting, atau wifi, tapi kayak maksudnya kalau ada HP at least kayak kalian punya pegangan suatu hal yang penting yang bisa membantu kalian gitu loh. Karena HP kayak banyak manfaatnya, seperti nggak bisa ditipu kurin di zaman sekarang gitu ya, zaman era globalisasi. ini temanya ceritanya lagi belajar PPKN, bukan PPKN ya, nggak masuk ya. Ini masuk ya, di zaman era globalisasi seperti ini, kita tidak dapat dipungkiri kalau manusia itu sudah berkembang zaman. Jadi kayak gadget itu sangatlah penting, dan salah satunya adalah ketika Anda di luar sana, ketika Anda sedang pergi keluar, terus kayak kalian butuh untuk pergi ke tempat sesuatu tapi kalian nggak tahu mau pergi mana, kalian bisa buka maps, atau kayak kalian pergi ke negara yang kalian nggak tahu bahasanya, kalian bisa pakai translate gitu, kayak nggak tahu lah. Gitu. Sekian dari presentasi saya, terima kasih dan jangan banyak tanya. Biasanya gitu gak sih kalian kalau presentasi ya, kalian tuh paling kesel sama orang yang paling banyak tanya, ya gak sih? Kayak stop jangan nanya stop gitu gak sih? Kayak aku mengerti banget sih perasaannya. Dan apalagi aku dulu ya waktu sekolah, biasanya tuh kalau misalkan kan grup gitu biasanya disuruh presentasi nih. Terus kalau misalkan udah selesai presentasi kan biasanya ada sesi tanya jawab gitu kan. Terus
kalau misalkan makasih Kak Beliando, L-nya Lin, asik, mantap Kak Beliando, keren, asik. Terus kayak kalau misalkan ada sesi tanya jawab setelah presentasi, terus nggak ada yang jawab, terus kayak dosen guru yang ngomong kayak gini, iya pokoknya satu anak harus nanya kayak di tiap, misalkan dulu aku kayak sekolah itu kayak apa, kelasnya tuh kayak per baris gitu loh, misalkan ada 5 baris nih, ini kayak baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, jadi kayak barisnya kepanjang gitu ke belakang ke tempat duduknya. Terus kayak iya setiap baris harus ada satu anak yang nanya. Wah itu udah kayak yang presentasi udah kayak stop nanya gitu. Aduh paling gak banget kayak gitu ya kan, kayak stop gitu, paling malas. Makasih Kaca. Terus apalagi kalau harus kayak lempar-lemparan kayak ini siapa yang jawab ini siapa yang jawab ini. Dan kalau misalkan di satu grup itu kayak nggak ada yang mau jawab, ngerti gak sih? Jadi kayak harus, biasanya tuh ada tumbal. Biasanya aku kadang-kadang suka jadi tumbal dari grup aku yang kayak udah lu aja jawab. Gue kayak, kan aku namanya Jess nih, biasanya panggilnya Jess gitu, kayak lu Jess, lu aja jawab. Gue kayak aduh, terus kayak gak, lu aja jawab ya udah. Ngerti gak sih? Kayak kenapa sih kenapa harus baik tanya? Tapi emang kalau nggak nanya susah di jalan sih, cuman kayak nggak semua hal karena harus ditanyain gitu. Gitu. Gak nanya nggak ada tambahan nggak. Ih bener banget, sumpah dulu aku juga tuh guru aku pakai cara kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan kalau misalkan nanya dapat tambahan nilai, langsung itu perbedaannya guys, itu perbedaan drastis. Itu pinter banget sih menurut aku, kayak cara guru aku tuh dulu pinter banget, kayak biar bikin mahasiswa biar bikin atuh kan udah apa pikirannya, otaknya tuh udah kuliah terus gitu loh, jadi lupa ambil sekolah. Jadi kayak cara membuat biar siswa-siswanya aktif tuh kayak menurut aku kayak guru-guru itu pada keren banget sih, maksudnya kayak pada kreatif gitu, kayak oh iya berarti harus tambahin nilai biar mereka pada mau nanya, biasanya gitu tuh kayak oke, kalau misalkan mau tambah nilai harus tanya gitu, terus baru banyak yang tanya, biasanya kayak gitu tuh, kayak awalnya kayak nggak ada yang nanya, terus kayak ya kalau nanya dapat tambah nilai langsung semua yang angkat tangan gitu, terus nanya biasanya hal yang nggak penting karena intinya siswanya cuman mau dapet intinya siswanya cuma mau dapet ini doang, apa namanya, apa nih, mau dapet tambahan nilai doang. Jadi kayak hal-hal yang nggak penting tuh kayak juga karena suka ditanya tuh, bikin kerjaan tuh buat yang presentasi, tapi ya nggak apa-apa, yang penting nanya. Karena mungkin aku pun juga kalau di posisi itu aku yang kayak yaudahlah, yang penting nanya, nggak perlu nanya berkualitas udah lah ya. Yang penting dapet nilai gitu. Makasih Kak Kurniawan diskonya. Makasih Kak Belian. Kok isinya Marin? Tadi kata L-nya Lid. Ih biarin aja Kak Belian, aku ngambek. Gak mau, bye. Halo Kak Akil tuh, Kak Akil Lid only katanya. Asik. Ini nggak beli ganti ya abis ini ya username-nya. Kak Kimki, halo, makasih diskonya. Wih. Harapannya setelah lulus adalah menjadi idol sejati untuk kalian, menjadi idol yang kalian inginkan di JKT48 gitu. Aku bisa gak banyak muluk-muluk sih, tapi intinya aku wish aku setelah lulus aku adalah bisa maksudnya kayak aku bisa menjadi apa ya, kayak bisa lebih deket lagi sama kalian, bisa lebih banyak lagi aktivitasnya JKT48, terus bisa lebih apa ya, lebih eksplor diri, bisa lebih bikin karya, amin gitu kan, selalu terus berkarya, terus yang pasti bisa menjadi idol yang kayak yang baik, yang emang apa sih, yang kayak gitu. gitu
Makasih Kak Akil. Komawoyo Kak Akil. Rasa jadi idol gimana? Rasa jadi idol itu sebenarnya semuanya tergantung mindset. Karena jadi idol itu pasti punya kalau jadi idol itu pasti punya struggle-nya sendiri, pasti punya kesulitannya sendiri. Tapi personality apa ini? Wah, kalau personally menurut aku kan emang juga dari dulu emang pengen jadi idol. Maksudnya kayak emang dari dalam hati emang pengen jadi public figure yang membantu banyak orang, menjadi public figure yang positif, yang bisa kasih yang terbaik gitu buat penggemar aku, buat fans aku, tuh buat orang-orang di luar sana gitu. Jadi kayak jadi idol, rasa jadi idol adalah rasa yang sangat aku syukurin, sangat yang aku sangat nikmati dan aku sangat syukuri gitu bisa menjadi seorang idol, karena itu pun juga aku yang mau, kayak aku yang berusaha juga di sini gitu biar bisa menjadi idol yang baik gitu. Oke, makasih ya, aku udah cerita baik-baik terus kayak kamu jawabnya oke. Ya, sama-sama. SMSM. Cicit olehnya sehari ini aku bete sama kamu. Kak mau kenapa? Itu padahal namanya udah mau nyalin. Kamu tuh maunya apa sih? Kamu tuh ya biasaan ya. SMSM ya, sama-sama. Makasih Kak Beliando. Oh, Kak Beliando udah ganti lagi namanya jadi Kak Beliando Putra. Dalam kurung Seal Rap, asik. XILREB WD. Kak Beliando setelah nih dimarahi langsung ya Kak Beliando. Tapi bagus sih Kak Beliando ini. Jadi dia sekali dikasih tahu langsung kayak ngerti kesalahannya di mana, langsung dia. Bagus Kak Beliando ya, bagus. Pertahankan ya seperti itu. Kak Disko, makasih Kak Akil diskonya. Mandi dulu, sana bau ya. Bau. Dari mana kamu emangnya? Gak mau. Mau orang mau ngomong, orang mau sama kalian, gimana sih? Aku diusir guys sama dia. Aku diusir, padahal kan aku kangen kalian, aku pengen ngomong sama kalian, terus aku diusir, aku disuruh mandi. Tadi disko Kakil, makasih Kakil diskonya. Oh Kak Dafsa, tadi Kakil dah. Makasih Kak Dafsa diskonya. Tuh, tahu nih siapa yang ngusir? Iya tuh Kak, iya tuh. kompor ceritanya kompor gitu. Oh Kak Mau katanya suka oleng kena Cia, kayak gitu ya sih, dia sih kayak itu ya emotnya dia gitu ya, gimana? itu iya ya yang kayak gini ya gitu, pipi embem. Aduh Kak Maul oleng-oleng terus ya Kak Maul. Oh katanya Kakil suka oleng juga, kata Kak Beliando. Gawat ini Kakil, gimana ini wong shinting ini. Masih Kak Dandi diskonya. Tadi kan aku habis off air di G-Expo kan, di G-Expo Kemayoran. Terus tadi aku ketemu sama anak kecil lucu banget, gemes gitu. Terus tuh kayak mereka kayak berdua gitu kan, cewek berdua. Terus kayak mereka mau foto, terus mereka fotonya kayak gini. Jadi satu kayak gini, satu kayak gini. Jadi mereka kayak bikin love gitu, kayak lucu banget gitu, kayak pengen di gitu. Ngerti gak sih guys kalian, kalau saking lucu itu kayak kalian pengen jangan dong. Makasih Kak Dandi, Ombus diskonya. Gitu, akulah anak kecil itu Kak Syarif.
Halo Kak Dohan, abis acara ultah nggak apa-apa. Tadi siapa yang ultah? Wih. Yang suka oleh marahin aja Ci tuh. Nggak usah. Perlu kesadaran diri aja yang suka oleng-oleng itu. Ya, mengerti? Mengerti? Ci kalau mau masuk JKT umur berapa? Masuk JKT start umur 35 tahun. Kalau kamu lebih muda dari itu nggak boleh. Harus lebih tua dari itu. 35 tahun adalah minimal. Ya? Semangat. Ada yang percaya gak? Terus gitu kayak, hah sumpah masuk JKT harus umur 35 tahun. Ada yang percaya guys. Gak ya, bercanda Sheng. Takutnya, sumpah aku takutnya kayak yang komen kayak masih umur 10 tahun terus aku kibulin. Bercanda ya sayangku, kamu bisa kok masuk JKT, tapi kamu harus berpikir terlebih dahulu kayak di umur segini apakah aku sudah pantas, apakah aku sudah siap untuk menjadi seorang idol, menjadi masuk di JKT48 gitu. Kayak aku, makanya aku masuknya lama. Karena aku harus berpikir di usia yang seperti apa ya yang aku bisa kayak aku sudah cocok, sudah punya tanggung jawab dan sudah cocok untuk menjadi idol gitu. Tapi kamu siap, gas gitu. Cowok join JKT bisa gak sih? Jumpa ya, aku lihat berapa kali komen kayak ada tahu banyak yang minta kayak JKT ada dong boy groupnya gitu. Banyak kayak kalau cowok kayaknya banyak yang mau join juga gitu loh. Ngerti gak sih, jadi kayak boy group gitu kayak NCT. Bakal seru banget sih. Aku nomor 1 yang memantau timeline untuk melihat gitu, kayak bakal seru banget sih pasti kalau ada audisi boy group. Tapi kayak JKT48 juga tapi versi boy groupnya, ngerti gak sih, Gen 1. Oh, itu seru banget. Coba kita cari kayak wow bakal kayak gimana gitu. Iya, terus kayak bayangin pada nari. Makasih Kak Samuel Patogi diskonnya. Pada nari apa ya? Apa guys yang kayak cocok ditariin? Mantap kan? Banyak OP. OCB cocok ya. Iya. Nanti dibawain. Oke deh, aku mau ini dulu, mau mandi. Aku bakal bacain podium. Hehe. Aku bakal bacain podium dari yang ke-20 ada Kak Jalal HMD, Lin aja, asik. Makasih Kak Jalal. 19 ada Kak Fajar Jafar. 18 ada Kak Giovanni Aditya. Terus 17 ada Kak Koko, 16 ada Kak Ciko, 15 ada Kak Princess Flora, 14 ada Kak Dep, 13 ada Kak Thomas Andra, 12 kok beda lagi? Yaudah maaf, aku harus bacain karena sekarang podiumnya kayak berbeda, maksudnya kayak urutannya jadi berbeda gitu. Aku bacain lagi dari 20 ya. 20 ada Kak Giovanni Aditya, 19 ada Kak Koko, 18 ada Kak Princess Flora, 17 ada Kak Dep, 16 ada Kak Thomas Andra, 15 ada Kak SGP, 14 ada Kak Emsel, 13 ada Kak Zamzam, 12 ada Kak Ryan Sanjaya, terus 11 ada Kak Aca, 10 ada Kak Alif, L-nya itu Lin, 9 ada Kak XD, 8 ada Kak Sama Partugi, 7 ada Kak Dafsa, 6 ada Kak Kim, 5 ada Kak Ciko, 4 ada Kak Kurniawan, Only Lin, asik. 3 ada Kak Akilin Only, WD. 2 ada Kak Dandi Ombul, sama pertama Jeng. Ada Kak Beliando Putra. Makasih Kak Beliando Putra dalam kurung XIL Rap, ini itu nama Twitternya dia ya guys. Jadi dia kayak sengaja taruh di username itu biar semua orang bisa memfollow dia. Jadi langsung choose aja follow Beliando biar followersnya 1 juta gitu. Makasih juga semuanya buat yang udah nonton hari ini.
sih. Senang kan aku sering showroom akhir-akhir ini. Aku kayak baru 2 hari yang lalu gak sih, atau 3 hari yang lalu aku kayak baru showroom. Terus enggak, aku kayak baru showroom kemarin. Senang gak sih aku sering showroom? Kalian harus senang. Angkat kakinya kalau senang. Enggak ya, biasa aja. Udah, gak apa. Oke, kalau semuanya dadah. Sampai ketemu nanti.